Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini kita akan ada dalam ibadah di keluarga kita masing-masing. Karena itu mengawali akan ibadah ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami mau beribadah dan memulai hidup hari ini. Amin. Kita menyanyi dari dalam nyanyian Rohani 106 pada ayatnya yang pertama, terang matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, kita hendak mendengarkan firman Tuhan, dan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terdapat di dalam kitab Injil Markus pasal 3 pada ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Injil Markus pasal 3 pada ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa di dalam nama Yesus, karena kembali di pagi hari ini Engkau memperkenankan kami menikmati hari baru. Dan ketika kami hendak memulai hari baru dengan segala tugas tanggung jawab hidup kami, maka Tuhan, kami boleh ada dalam persekutuan yang beribadah di keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami dalam persekutuan ini, terlebih ketika kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti firman-Mu ini dan melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Markus pada pasal 3 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11, beginilah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai mengimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang Tuhan kasihi, dari bagian pembacaan firman Tuhan, maka tema yang kita renungkan adalah Yesus adalah Anak Allah. Mengawali renungan ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah kita mengenal Yesus? Pasti kita akan menjawab bahwa iya, kita mengenal Yesus. Jika kita mengenal Yesus, maka kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jika kita mengenal Yesus adalah Anak Allah, maka apapun situasi yang kita alami, kita rasakan, kita gumuli dalam hidup kita, kita mau percaya kepada Tuhan bahwa Yesus
akan bertindak menyelesaikan semuanya itu. Demikian juga ketika di saat ini ada begitu masalah yang kita alami, khususnya masalah yang ditimbulkan oleh penyebaran virus corona yang begitu menyerang banyak umat Tuhan, tetapi juga dapat mencelakakan hidup kita. Maka kita mau percaya Tuhan Yesus, Dia sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Karena sekali lagi bahwa ketika kita percaya, kita mengenal Dia sebagai anak Allah, maka kuasanya akan senantiasa memulihkan keadaan kita. Firman yang kita baca di hari ini tentu mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya bahwa kita sudah mendengar tentang kuasa Yesus, baik dalam Alkitab lewat firman yang baru saja kita baca, tetapi juga lewat kesaksian hidup banyak orang ketika mereka bergumul dengan sakit penyakit. Mereka mengalami kesembuhan, mereka merasakan bahwa kuasa Yesus yang memulihkan keadaan mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka. Maka kesaksian itu meneguhkan iman kita bahwa memang kuasa Yesus masih berlaku sampai saat ini. Sebagaimana firman Tuhan yang menceritakan juga tentang banyak orang yang ketika mereka ada dalam berbagai-bagai macam penyakit, mereka mendengar tentang Yesus yang penuh dengan kuasa, maka mereka terus mengikuti Yesus. Kemanapun Yesus pergi, mereka ikuti. Tetapi mereka juga sungguh yakin bahwa ketika mereka menjamah Yesus, roh-roh jahat itu akan jatuh, tersungkur di hadapan Yesus. Maka firman ini mengingatkan kita juga untuk bagaimana ketika kita sudah mengenal Yesus sebagai anak Allah, Bapak, Ibu, dan saya, kita mau percaya kepada Dia. Kita mau terus memanggil namanya. Kita mau terus menyerahkan segala pergumulan hidup kepada Dia. Sebab kita percaya bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih karena kesempatan Tuhan berikan ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan, ketika kami juga boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berterima kasih bahwa oleh firman-Mu kami mendapat kekuatan untuk terus menjalani kehidupan ini. Sekalipun Tuhan sungguh tahu ada begitu banyak pergumulan dalam hidup ini, tetapi Tuhan, pergumulan itu tidak akan pernah mengoncangkan iman kami, tidak akan pernah membuat kami ragu dengan kuasa-Mu Tuhan. Karena kuasa-Mu begitu ajaib dalam hidup kami. Kami belajar dari firman Tuhan untuk mau mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, mau senantiasa mengenal Engkau sebagai anak Allah. Dengan kami mau menyatakan iman percaya kami mau terus berseru kepada Tuhan, memanggil nama-Mu, sebab kami percaya bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus, Engkau berkati firman-Mu dalam kehidupan kami semua, untuk terus menjadi pedoman yang menuntun kami di hari-hari hidup kami, secara khusus di sepanjang hari ini. Ketika Tuhan juga memperkenankan kami menikmati hari ini, Tuhan masih mempercayakan bagi kami untuk terus melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan mempercayakan amanat bagi kami untuk kami dapat melakukannya dengan terus memuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati kami sebagai jemaat-Mu, untuk kami bisa senantiasa melakukan semua tanggung jawab dengan baik. Beri kuat dan sehat bagi kami,
beri imun tubuh yang baik bagi kami. Jaga dan lindungi kami semua Tuhan dari bahaya COVID-19, supaya kami aman dan selamat untuk terus menjalani kehidupan ini dengan semua yang Tuhan percayakan bagi kami. Berdoa Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan hidup kami sebagai umat-Mu Tuhan. Engkau pun selalu ada bagi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami bergumul dengan masalah hidup kami sendiri. Karena itu Tuhan, biarlah kuasa Tuhan menaungi kami, menguatkan kami di tengah-tengah kami bergumul dengan masalah hidup kami. Dan biarlah Engkau beri jalan keluar dalam setiap persoalan hidup kami. Berdoa juga Tuhan bagi seluruh pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu. Tuhan memberkati. Dalam situasi ini, gereja akan terus bersaksi tentang kuasa dan nama Yesus, sehingga Tuhan boleh terus meyakinkan umat Tuhan, membawa mereka percaya, membangun iman yang sungguh kepada Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tuhan memberkati seluruh pelayanan gereja untuk terus menjadi berkat, secara khusus di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Berdoa bagi pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kami, baik di pusat sampai ke kampung-kampung. Tuhan pun memberkati. Hikmat Tuhan selalu ada pada pemimpin bangsa dan negara kami, pun juga semua pemerintah kami, supaya dengan pertolongan Tuhan, maka seluruh pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah itu mendatangkan kesejahteraan. Di dalamnya nama Yesus dipuji dan dipermuliakan. Kami mempertaruhkan seluruh hidup dan kehidupan kami semua di sepanjang hari ini hanya di dalam tuntunan kasih dan kuasa Tuhan. Ampunkanlah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang Tuhan kasihi, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan, sekaligus mengakhiri ibadah ini dengan menyanyi dari dalam nyanyian rohani 143 pada ayatnya yang pertama. Ya nama Yesus. Ya nama Yesus, manismu memberi penghiburan kepada orang yang lelah dan yang kesakitan. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita. Amin. Demikianlah ibadah kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.